Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prasan Lei. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Negeri Siak Kuala secara daring. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di SMA Negeri 1 Majene. Selamat pagi anak-anak kami semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya minta salah seorang dari anak-anak kami untuk membawakan kita dalam doa. Baik, silakan anak kami Liris. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Tuhan Allah Bapa yang Maha Dalam Surga, kepada Bapa, sebentar lagi juga kami akan memulakan proses pembelajaran kami. Yang Kau berkati kami Bapa, kiranya apa yang diberikan Bapak Ibu, Bapak Ibu guru kami dapat kami terima dengan baik. Inilah doa kami, sesungguhnya dan sempurna, hanya kami sempurnakan melalui anak Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita harus nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Indi. Ke depan, nak. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Coba duduk, ambil sikap yang baik. Ya. Baik, hadir semua anak kami kan? Hadir, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan anak-anak kami tetap semangat mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Baik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tulang sebagai penyusun rangka. Siapa yang masih ingat fungsi rangka pada manusia? Saya, Pak. Baik, fungsi dari tulang yaitu pertama sebagai pelindung organ tubuh, kedua sebagai pembentuk sel darah merah. Itu aja, Pak. Iya. Jadi itu adalah salah satu fungsi daripada tulang sebagai tempat pembentukan sel darah merah atau sebagai pembentuk darah. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, pernah mengalami yang namanya luka? Pernah.
Pernah mimisan? Pada saat Anda luka atau mimisan itu, tentunya Anda mengeluarkan yang namanya darah. Di dalam darah itu apa saja komponen-komponennya? Rekan sekalian, kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Kita mempelajari sistem peredaran darah, tetapi yang membahas tentang komponen darah. Ya, kan untuk anak kami di DOS membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik mampu menentukan fungsi darah dan mampu membedakan komponen darah, serta menganalisis proses pembuatan darah dengan rasa ingin tahu. Tanggung jawab disiplin selama proses pembelajaran, jujur, santun, percaya diri, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau leukosit. Keberadaan leukosit atau seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi, yaitu mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi 2, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil, dan agranulosit yang tidak memiliki granula terdiri dari monosit dan limfosit. Akhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosit. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan Sekarang sudah dibentuk kelompok ya, anak? Sudah. Silakan kasih bagus guna
misalkan kan saya jatuh gitu kan. Nah, pada saat saya jatuh itu, itu ada Kira-kira fungsi leukosit itu apa ya? Fungsi leukosit itu berfungsi membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Oh, I see. Fungsi eritrosit itu apa ya? Setahu saya fungsi eritrosit itu agar darah yang berdarah dalam tubuh berjumlah tetap. trombosit, eosinofil, limfosit, dan neutrofil. Silakan Cita yang mau bertanya ya. Saya mau tanyakan apa saja jenis-jenis sel darah itu dan di mana dibentuk darah. Iya. Pertanyaan yang kedua dari teman kalian, dia mengatakan apa saja jenis-jenis darah, kemudian di mana dibentuk sel darah itu. Ya. Sebelum Bapak menyampaikan jawabannya, adakah anak kami yang tahu apa saja jenis-jenis darah, kemudian di mana dibentuk darah? Di mana? Itu 1 sel darah merah atau eritrosit, 2 sel darah putih atau leukosit, dan 3 keping-keping darah atau trombosit. Baik. Jadi tadi satu lagi pertanyaannya, di mana terjadi pembentukan darah? Oke, jadi dari pertanyaan teman tadi ada 2 pertanyaannya. Yang pertama adalah apa itu jenis-jenis darah, kemudian di mana terjadi pembentukan darah. Nah, tadi sudah dijawab oleh Serena, benar sekali jawabannya. Jadi jenis-jenis darah itu ada 4, atau komponen-komponen darah ada 4. Pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Kemudian ada keping darah atau trombosit, dan yang terakhir adalah ada plasma darah. Kemudian di mana terjadi yang namanya pembentukan darah. Proses pembentukan darah itu adalah terjadi pada tulang belakang. Di situ terjadi proses pembentukan darah. Baik. Baik, silakan dilanjutkan. Setelah ini nanti anak-anak kami sudah melaksanakan ini, nanti kita anak-anak kami boleh presentasikan di depan berdasarkan kelompok. Di sini ada kelompok eritrosit, kemudian kelompok plasma darah, dan yang terakhir adalah kelompok leukosit.
Ya. Ada bagaimana? Tetap semangatnya ya. Ya Pak. Waktunya sudah habis karena kita presentasikan kelompok. Ya, pertama siapa yang mau tampil? Kelompok mana? Kelompok. Eritrosit. Oke, baik, silakan. Baik, kami dari kelompok Eritrosit akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman kami Rena. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu apakah ada perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi kami di sini ada perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit, yaitu satu, eritrosit atau sel darah merah berbentuk bifurkat dan tidak memiliki nukleus. Dua, leukosit atau sel darah putih memiliki bentuk tidak teratur, memiliki nukleus, ada yang bergranula dan ada yang tidak bergranula. Tiga, trombosit atau keping darah memiliki bentuk seperti lempengan dan tidak memiliki nukleus. Demikian. Baik, kami dari kelompok plasma darah mau bertanya, fungsi daripada trombosit itu apa? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok plasma darah, di mana fungsi dari trombosit itu apa. Jadi fungsi dari trombosit itu berfungsi dalam proses pembekuan darah. Baik, kami kelompok kami leukosit. Pertanyaan kami, fungsi dari eritrosit itu apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok leukosit, di mana pertanyaannya fungsi eritrosit. Jadi fungsi eritrosit yaitu agar darah yang beredar dalam tubuh berjumlah tetap. Nah, sekarang kita beri kesempatan ke kelompok plasma darah. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang akan membacakan hasil diskusi kami teman kami Nevis. Kepada teman kami Nevis kami persilahkan. Baik, kami akan bacakan di mana diskusi kami yaitu mengenai mekanisme proses pembekuan darah, yaitu trombosit yang pecah akan mengeluarkan trombokinase. Pembekuan darah dibantu juga oleh trombin dan fibrinogen di plasma darah. Ketiga komponen tersebut yang akan nantinya dapat menyebabkan proses pembekuan darah. Mau bertanya dari kelompok eritrosit, yaitu bagaimana proses pembekuan darah? Proses pembekuan darah itu tadi yaitu trombosit yang pecah akan mengeluarkan trombokinase. Pembekuan darah dibantu juga oleh protrombin dan fibrinogen di plasma darah. Ketiga komponen tersebut yang nantinya dapat menyebabkan proses pembekuan darah. Tentang kelompok plasma darah. Sel darah ada 4, yaitu sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan keping darah. Dan kami akan mempresentasikan sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ada 5 macam, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, lymphofil, dan monosit. Dan kami akan memberikan ciri-ciri serta fungsinya.
dan bersifat asam. Biasanya berwarna merah, berbentuk mirip seperti bola dengan berukuran 9 mm di dalam segar, dibentuk di sumsum tulang, dan fungsinya yaitu mencegah alergi, menghancurkan antigen antibodi, berfungsi dan menghancurkan parasit-parasit besar, berperan dalam respon alergi. 2. Basofil. Ciri-cirinya bersifat fagosit dan basal. Basofil biasanya berwarna biru, berbentuk U dan berbintik-bintik. Basofil diameter sekitar 12-15 mikrometer, berjumlah 0,01 sampai 0,3% pada sel darah putih. Granula yang besar, inti yang tidak bersegmen. Basofil dibentuk di sumsum tulang. Fungsinya memberi reaksi antigen dan alergi dengan mengaktifkan atau mengeluarkan peradangan, mencegah adanya penggumpalan dan pembuluh darah, membantu dalam memperbaiki luka, memperbesar pembuluh darah. 3. Neutrofil. Ciri-cirinya mempunyai 3 inti sel berjumlah 50-60% dalam darah sebagai polimorfonukleir, merupakan kelompok granulosif, bersifat fagosit. Hasil produksi neutrofil sekitar 100 miliar neutrofil dalam sehari. Fungsinya menanggapi mikroba antibiotik dalam tubuh, berfungsi dalam proses peradangan, menghancurkan mikroorganisme benda asing dengan memakannya, atau fagositosis sebagai sel pertahanan tubuh, membantu menghapuskan stimulus, membantu daerah yang kekurangan racun. 4. Limfosit. Ciri-cirinya limfofit berjumlah 20-25%, dibentuk di dalam sumsum tulang, dan limfa berinti sel satu, tidak dapat bergerak dengan leluasa, memiliki warna biru pucat, berbentuk oval atau bulat, tidak bergranula dan tidak mofil. Fungsinya menghasilkan antibodi, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, mengeluarkan bahan kimia, dan menghancurkan patogen, melindungi sel normal tubuh, mengetahui patogen tertentu, berubah menjadi antibodi atau sel plasma melawan kanker. 5. Monosit. Ciri-cirinya berjumlah 1-10% dalam sel darah putih, mempunyai waktu hidup yang lama dari neutrofil, memiliki sifat fagosit dan motil dengan inti bulat. Monosit dapat bergerak atau berimigrasi dengan cepat, memiliki bentuk yang persis sama dengan kacang, beredar dalam darah sekitar 300-500 mikroliter, tidak mempunyai butiran halus dalam sel. Fungsinya yaitu 1. Menghancurkan sel-sel asing, 2. Mengangkat jaringan yang telah mati, 3. Membunuh sel-sel kanker, 4. Pembersih dari fagositosis yang dilakukan neutrofil, 5. Merangsang jenis sel darah putih yang lain dalam melindungi tubuh, 6. Menunjukkan perubahan dalam kesehatan pasien dengan banyak sedikitnya monosit dalam tubuh. Kami dari kelompok neurosit bertanya, di mana pertanyaan kami tadi bahwa sel darah itu terdiri dari eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Jadi pertanyaan saya di sini, manakah di antara yang saya sebutkan tadi
yang bergranula dan tidak bergranula? Jawab pertanyaan dari kelompok eritrosit. Di mana pertanyaannya dari sel darah putih dan macam-macam sel darah putih, eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit, mana yang bergranula dan yang tidak bergranula? Yang bergranula yaitu basofil dan yang tidak bergranula yaitu limfosit. Ada lagi pertanyaan? Kami akan menutup hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok leukosit. Dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang dapat menarik kesimpulan? Satu, fungsi-fungsi darah, di mana darah berfungsi untuk tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Dua, komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, di mana plasma darah merupakan bagian darah yang berupa cairan mengisi sekitar 55% volume darah. Dua, sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah putih, sel darah merah, dan kuping darah. Tiga, mekanisme proses pembekuan darah, di mana ketika cairan darah keluar melalui pembuluh darah yang pecah, maka trombosit akan pecah. Trombosit akan menghasilkan enzim tromboplastin atau trombokinase dan bercampur dengan plasma darah. Pada plasma darah terdapat protrombin dan fibrinogen. Enzim tromboplastin akan mengaktifkan trombin menjadi trombin. Pada proses pengaktifan ini juga melibatkan ion kalsium, vitamin K, dan faktor lainnya. Trombin berperan sebagai enzim yang dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin merupakan serat-serat yang akan menganyam permukaan muka agar pendarahan terhenti. Baik, jadi bagus sekali ya anak-anak kami semua kesimpulan yang diberikan oleh anak kami Rena. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bagus sekali, sangat bagus. Mulai dari diskusinya, kemudian menjawab pertanyaan sangat bagus sekali. Maka saya berikan dulu tepuk tangan untuk anak kami semua. Jadi tadi disampaikan anak kami bahwa ada kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama adalah apa itu sel-sel darah, ya. Komponen darah. Komponen darah itu terdiri dari sel darah merah, ya kan? Sel darah merah itu atau sering disebut dengan eritrosit. Kemudian sel darah putih atau leukosit. Nah, ketiga adalah trombosit atau kuping. Nah, seterusnya adalah ada plasma. Nah, jadi darah manusia itu sebenarnya terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian berdasarkan ada tidaknya granula, sel darah putih dibedakan menjadi ada granulosit. Granulosit itu yang terdiri dari apa? Eosinofil, kemudian basofil, kemudian dan neutrofil. Kemudian yang agranulosit berarti tidak bergranula. Ya, terdiri dari apa? Limfosit. Ya. Fungsi daripada darah tadi, apa saja fungsinya tadinya? Fungsi darah yaitu yang pertama adalah membedakan zat makanan. Mengangkut oksigen. Iya, mengangkut oksigen. Dan mengangkut oksigen. Di mana jangkut dari paru-paru diangkat ke seluruh tubuh. Karena tubuh kita ini perlu yang namanya oksigen. Mengerjakan latihan.
yang terdiri atas sel-sel darah dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Fungsi darah yaitu, baik kami Indi, silakan. Fungsi darah yaitu bagian D, menjaga kestabilan suhu tubuh. Oke, menjaga kestabilan suhu tubuh. Baik, sekarang nomor 2. Dari daftar berikut, pertama plasma darah, kemudian albumin, sel darah, kemudian fibrinogen. Nah, yang termasuk komponen darah manusia adalah Rena. Kami Rena. Yang termasuk komponen darah manusia adalah bagian B 1 dan 3, yaitu plasma darah dan sel darah. Iya. Ketiga, komponen darah yang dijumpai di dalam plasma darah antara lain. Saya Pak. Ya, baik. Siapa? Silakan. Nah, kami Erna. Yaitu bagian E Pak. Iya. Air, serum, zat organik dan zat anorganik. Iya. Perhatikan gambar di bawah ini yang ditunjukkan oleh anak panah berfungsi sebagai, ini ya gambarnya ya. Ya Pak. Bukan sebagai anak panah, itu berfungsi sebagai apa? Iya, ada kami Elsa, silakan Nak. Bagian A, pembentuk antibodi. Iya, benar sekali. Yang ditunjukkan oleh tanda panah itu adalah jawabannya sebagai pembentuk antibodi. Zat putih pada tubuh kita mempunyai peranan dalam keadaan alergi adalah titik-titik. Siapa? Yang lain lah, yang lain. Oke, Bagian B yaitu basofil. Iya, jadi yang bekerja di sana sebagai peran dalam keadaan alergi adalah basofil. Iya. Perhatikan proses pembekuan darah berikut di bawah ini. Ya, pembekuan darah di bawah ini sudah diperhatikan. Dari urutan pembekuan darah maka zat X dan Y adalah, iya, Priscilla. Bagian C, vitamin K dan vitamin. Bagaimana yang lain? Sama. Baik, berikan dulu untuk pertama. Baik, anak-anak kami semua, minggu depan kita akan masuk pada materi golongan darah. Anak-anak kami boleh mencari berbagai informasi, bisa berdasarkan paket, supaya pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih aktif seperti pada hari ini. Iya Pak. Bagaimana anak-anak semua? Siap. Demikian proses pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kesehatan, kemudian tetap jaga jarak dan ikuti Jangan lupa pakai protokol masker. kesehatan. Iya Pak. Demikian akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi Pak. Sekali lagi selamat